Halo guys, selamat datang di channel Fintech Millennial. Di channel ini kami akan membahas seputar aplikasi pinjaman online serta tips dan trik bagaimana caranya agar pengajuan pinjaman teman-teman bisa di ACC. Bagaimana kabar teman-teman semua? Apakah pengajuan kalian pernah di ACC atau masih autol terus? Nah, buat teman-teman yang masih terus-terusan autol, jangan kecewa dan kecil hati karena masih banyak kesempatan untuk mengajukan di aplikasi lainnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kami akan kembali membahas mengenai aplikasi pinjaman online. Namun ada baiknya buat teman-teman yang baru bergabung di channel Fintech Millennial, silakan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik dari channel ini. Oke teman-teman, aplikasi yang akan kami bahas kali ini bernama Dana Setia. Kita langsung masuk dulu ke aplikasinya. Dan ini dia aplikasi Dana Setia, dan sudah di-download lebih dari 100.000 download dan mendapatkan 15.000 ulasan dengan rating 4,7. Kita lihat dari banner iklan yang mereka tampilkan, dapat limit kredit tambahan sebesar 100.000. Semakin tinggi skor kredit Anda, limit semakin besar. Jadi nanti setelah teman-teman menginput data atau memasukkan data di aplikasi ini, itu akan dilakukan verifikasi dan dilakukan penilaian skor kredit. Semakin besar skor kredit yang teman-teman dapatkan, maka semakin besar limit yang bisa teman-teman ajukan, kayak gitu ya. Kemudian cara pembayaran yang beragam. Nah, untuk bahan pertimbangan pertama yang bisa teman-teman lihat yaitu ulasan dari para pengguna lain ya. Jadi teman-teman baca dulu ulasan-ulasan dari para pengguna yang sudah lebih dulu menggunakan aplikasi ini untuk jadi bahan pertimbangan sebelum teman-teman memasukkan atau menginput data di sebuah aplikasi gitu ya. Kita lihat tentang aplikasi Dana Setia ini. Untuk produk pinjaman yang mereka tawarkan mulai dari 500.000 sampai dengan 5 juta rupiah, dan tenor pengembalian mulai dari 91 hari sampai dengan 180 hari. Suku bunga 20% per tahun, dan biaya layanan yang kompetitif mulai dari 0,15%. Jadi ada biaya layanannya ya teman-teman. Biaya layanan ini biasanya dibebankan ketika pencairan, jadi berapa yang teman-teman ajukan itu tidak masuk bersih kayak gitu ya. Misalnya teman-teman mengajukan 1 juta, itu biasanya akan dikurangi dulu baru dicairkan ke rekening teman-teman. Di sini ada contoh. Jika teman-teman meminjam 1 juta dengan tempo 120 hari, maka yang mesti teman-teman bayar sekitar 1.065.753 rupiah ya. Untuk syarat dan ketentuan di aplikasi ini, yang pertama warga negara Indonesia, berusia 22 tahun hingga 55 tahun, mempunyai KTP yang aktif dan mempunyai rekening bank, serta mempunyai penghasilan yang stabil. Nah, untuk lebih jelasan mengenai aplikasi ini, di sini mereka mencantumkan nomor telepon atau nomor WA yang bisa teman-teman hubungi untuk mengetahui lebih detail mengenai aplikasi Dana Setia. Aplikasi ini dirilis pada tanggal 28 Mei 2020 dan sudah mendapatkan 100.000 lebih download ya. Kita masuk ke aplikasi Dana Setia, dan ini tampilan awal aplikasi Dana Setia. Di sini ada tingkatan VIP, LV1, LV2, dan LV3. Jadi tingkatan ini berdasarkan berapa lama teman-teman sudah menggunakan aplikasi ini ya. Jika pengguna baru, kita akan masuk di tingkat level 1, dimana pengajuan yang bisa kita ajukan itu maksimal 2 juta rupiah. Sedangkan jika kita sudah beberapa kali, kita akan masuk ke LV2 dan limit pinjaman maksimal yaitu 3 juta rupiah. Dan apabila kita sudah lebih lama lagi, itu akan masuk ke LV3 dengan limit hingga 5 juta rupiah. Nah, bisa dilihat di sini untuk waktu pengembalian 65 hari dan jumlah yang diterima jika teman-teman mengajukan pinjaman 2 juta rupiah, maka yang masuk ke rekening hanya 1.896.000. Jadi ada biaya layanan yang dipotong di awal ya teman-teman. Kemudian untuk mengajukan pinjaman, langsung saja klik cairkan dana. Di sini ada 3 langkah yang mesti teman-teman isi atau input. Yang pertama informasi umum dan informasi perusahaan tempat teman-teman bekerja.
Ini diisi secara lengkap ya, jenis perusahaan, nama perusahaan, alamat perusahaan, serta data pribadi diisi secara benar dan lengkap. Kemudian setelah mengisi data pribadi dan data pekerjaan, teman-teman akan diarahkan untuk foto KTP dan foto selfie memegang KTP. Dan langkah terakhir, teman-teman akan diminta untuk memasukkan kontak darurat yang biasanya dibutuhkan 3 nomor HP yang mesti teman-teman cantumkan. Nah, saran dari kami jika teman-teman tertarik mengajukan pinjaman di aplikasi Dana Setia, yang pertama data yang diisi harus lengkap dan benar. Kemudian untuk foto KTP itu mesti jelas, tidak buram dan tidak terkena pantulan cahaya, serta kontak darurat yang dicantumkan itu diajak kerjasama terlebih dahulu agar jawaban mereka bisa mendukung proses pengajuan teman-teman. Oke, itu saja teman-teman mengenai aplikasi Dana Setia. Yang penting teman-teman mengajukan di jam kerja ya, agar pengajuan teman-teman berpeluang untuk di ACC. Demikian review dan tips mengenai aplikasi pinjaman online Dana Setia, semoga bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar kami terus semangat berkarya memberikan video yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.